Ya awalnya nggak baik ya. Namanya perpisahan kan pasti nggak baik. Ya. Baik nggak bisa ya. Cuman kan mungkin kita nggak tahu ya nggak baiknya itu separah apa ya kan atau seperti apa gitu. Ya namanya pisah mungkin karena kita nggak satu frekuensi, terus aku pengennya ke sana, ini pengennya ke sini, jadi kayak nggak sulit, nemu ya. Sulit untuk digabungin gitu loh. Karena kan juga aku masih muda dan mantan suamiku tuh juga usianya lebih tua daripada aku, selisih 10 tahun kan. Dan waktu itu ingat yang untuk jadi DJ nih bayaran pertamanya berapa tuh Kak? Awal jadi DJ malah aku 50.000 Serius? di biliar itu. Tempat biliar 50.000? Iya, 100.000, 100 buat bensin, 50 buat makan. Gitu. Iya. 50.000 ini 100.000, 50 ini diuangkan tapi berupa makanan, minuman, es teh kayak gitu-gitu. Oh iya. Komplimen Ya, gitu kan. komplimen. 50.000-nya buat bensin, Fee gitu. Jadi aku bersih. pakai, aku pakai buat bensin. Halo Sobat WK, kembali lagi dalam Bincang PW. Kali ini narasumber kita berbeda ya. Dan narasumber yang satu ini tuh sempat viral banget di tahun 2018 atau 2019 gitu. Kita nggak usah sebut apa masalahnya, cuman kalian silakan searching sendiri. Dan kita sambut ini dia Baby V. Halo Kak Baby. Halo. Sehat gak? Alhamdulillah. Makin bersinar kena lampu nih bersinar. Aduh, Kak Baby lagi sibuk apa sekarang sih? Sibuk nge-DJ masih mulai lagi, terus pengen banget bikin album lagi nih, single lagi, kayak gitu kan. Sama bisnis Ini, oh iya kita tuh lagi ada di butiknya Kak Baby. Nama butiknya apa Kak? BV Collection. BV Collection. Ada di mana tempatnya? Sementara untuk live doang ya, gitu. Tempatnya di daerah Jakarta Barat. Oh ini untuk stok aja. Tapi emang biasanya online Kak? Online aja. Online aja. Gitu. Jarang sih untuk orang yang datang ke sini. Tapi kalau udah yang deket-deket banget, nggak apa-apa sih. Oke. Ntar kita bahas bisnisnya. Tapi Kak, setelah viral nih tahun 2018 atau 2019 itu Bu? 19 ya? Gue lupa. Cuman banyak yang nggak tahu mungkin perjalanan kafe Kak Baby V itu seperti apa sih? Tapi nama aslinya jadi Kak Baby V? Nama asliku Cahya Firda Sapitri. Cahya Firda Sapitri. Ini menarik nih. Cahya Firda Sapitri. Umurnya berapa sih Kak sekarang? Aku kelahiran tahun 91. 91? Iya. Sama berarti. 91 nih sama. 31. Oh, ke 31 tahun. Nah, sampai akhirnya memakai nama Baby V itu kenapa Kak? Kalau BBV itu sebenarnya dibuat dari tahun 2012. 2012 saat aku mulai berkarir lagi di Bali. Di Bali. Itu jadi DJ atau penyanyi atau sebetulnya? Penyanyi dulu. Penyanyi dulu waktu itu. Iya. Jangan tetap pop sih Kak waktu itu. Awalnya aku anak band malah. Anak band, vokalis. Iya, kalau awal mula berkarir itu tahun 2006. Kalau yang 2012 itu setelah after bercerai. Oh, oke. Anak band. Waktu itu bandnya genrenya apa? Top 40. Top 40. Oh, kafe berarti. Ngisi di kafe. Iya. Berapa lama Kak bertahan Kak penyanyi kafe di Bali waktu itu? Oh enggak. Enggak di Bali, berarti di Jakarta apa di mana? Ada, kalau yang awal berkarir itu di Jawa. Jawa mana? Di Probolinggo, Malang kayak gitu. Oh. Dulu di situ. Terus menikah, vakum 4 tahun, terus udah bercerai, terus mulai lagi tuh. Gitu. Iya. Di Oke, tahun 2012. ngeband 2006. Top 40 itu memang waktu itu usia berapa tuh Kak? Masih ingat? 15 tahun ya. 15 tahun. 15 tahun dong. Kalau 2006. 15 tahun dong. Iya. Iya, 15 tahun. Pas udah 15 tahun udah nyanyi di kafe-kafe. 14-15 lah. Iya. Itu pun aku personalnya yang paling kecil. Ya gimana sih? Karena aku kan dulu orang tua aku kan yang kerja cuma satu orang ya, almarhum ayah. Jadi aku tuh ingin meringankan beban ayah dulu, makanya aku mau kerja sendiri aja, tapi tetap bersekolah gitu. Iya. Tapi
waktu itu pas masih SMP berarti SMP menjelang SMA atau memang baru lulus SMA sih waktu itu? SMP mau ke SMA. SMP mau ke SMA udah nyanyi, udah kerja loh, bayangin loh. Iya. Terus 2016, terus habis itu vakum menikah. Waktu itu menikah, berarti berapa lama tuh Kak sebelum akhirnya menikah jadi penyanyi kafe itu? Aku menikah tahun 2008. 2008? Sampai 2012. Oh, 2008 lah, berarti cuman waktu itu pas di usia 17 tahun tuh nikah? Iya. Wow. Setelah sekolah. Setelah sekolah? Maksudnya setelah lulus SMA? Iya. Oh. Nah, alasannya apa tuh Kak? Kenapa sampai akhirnya di usia 17 tahun udah maksudnya udah mau memutuskan untuk nikah gitu? Waktu itu ada hal apa gitu? Ya karena kan memang aku tinggalnya di daerah ya. Jadi sering dateng pacarku dulu itu kan, akhirnya daripada nanti jadi omongan tetangga, lebih baik ya udah deh diikat aja gitu loh, terus nikah gitu. Tapi nggak digerebek kan? Enggak. Nggak digerebek ya? Iya. Gitu. Nah, itu bertahan berapa lama Kak? 4 tahun. 4 tahun. Nah, seperti apa sih Kak maksudnya yang dirasakan Kak Baby gitu nikah di usia, maksudnya di usia yang waktu itu lagi main-mainnya, lagi menikmati bandel-bandelnya, Betul. di usia remaja itu seperti apa Kak? Kalau aku sih ya karena aku udah pernah mengalami, kalau bisa sih jangan ya. Jangan sampai ini menghimbau ke anak-anak yang zaman sekarang, kalau bisa aku saranin jangan pernah nikah di bawah usia. Mungkin kalau di atas 20 tahun nggak masalah ya. Kalau di bawah 20 tahun jangan deh, karena kan di usia segitu tuh kalian wajib untuk mendapatkan pendidikan kayak gitu kan. Harus tahu mencari jati diri, mau dibawa kemana nih arah hidupnya kan gitu. Jangan sampai seperti yang aku alamin kemarin, mengambil keputusan di awal akhirnya menyesal di akhir-akhir gitu loh. Padahal pada waktu itu kalau misalnya aku nggak menikah dulu ya, masih banyak sih kegiatan yang aku bisa raih, terus banyak cita-cita yang mungkin yang aku gapai gitu loh. Tapi aku nggak pernah menyesali sih gitu loh, karena kan udah terjadi gitu loh. Tapi nggak apa-apa, ini buat pelajaran. Ada enak dan enggaknya sih. Yeah. Kalau enaknya kalau nikah muda, aku masih muda, anakku udah gede, aku masih muda. Gitu. Pikirannya waktu itu gitu. Atau memang maksudnya, sorry Kak, maksudnya udah punya anak dari pernikahan yang pertama? Iya. Oh, udah ada. Tapi aku umur 17 tahun itu bukan langsung punya anak ya. Iya. Dalam nikah 2 tahun baru aku dapet anak. Nikah dulu baru punya anak. Oke. Nah, tadi enaknya maksudnya pikirannya ada jauh gitu kan anaknya nanti, maksudnya ketika anaknya gede nggak beda jauh lah usianya sama Kak Baby gitu. Selain itu apalagi sih Kak maksudnya yang enaknya gitu? Nikah muda ya. Walaupun memang tidak dianjurkan. Iya betul, tapi anaknya kalau udah gede kita bisa curhat gitu. Apa aja sekarang bisa curhat loh sama anakku. Gitu. Tapi maksudnya dari sisi personal gitu. Sisi personal enaknya apa sih kalau maksudnya nikah di usia 17 tahun? Aku belum menikmati sih ya. Belum menikmati. Karena kan masih pikirannya harusnya masih sekolah, terus masih pengen dimanja orang tua, tapi kita kayak harus dituntut untuk nyiapin makanan kayak gini gitu loh. Kayaknya aku suruh masak atau apa gitu loh. Jadi aku kayak lihat teman-teman itu yang lain kayak seneng gitu ya, bisa nongkrong sana sini gitu. Aku nggak gitu dulunya. Tapi kayak maksudnya kayak kebebasannya jadi kayak nggak bisa bebas lagi nggak sih? Iya gitu. Nggak bebas lagi dan kayak ada batas gitu loh. Karena kita punya tanggung jawab kan, punya suami gitu. Tapi sampai akhirnya maaf gitu Kak, waktu itu perpisahannya itu memang baik-baik atau seperti apa gitu? Kalau perpisahannya sih ya awalnya nggak baik ya. Namanya perpisahan kan pasti nggak baik. Baik nggak bisa ya. Cuman kan mungkin kita nggak tahu ya nggak baiknya itu separah apa ya kan, atau seperti apa gitu. Ya namanya pisah mungkin karena kita nggak satu frekuensi, terus aku pengennya kesana, ini pengennya kesini, jadi kayak nggak sulit nemu ya. Sulit untuk digabungin gitu, karena kan juga aku masih muda dan
mantan suamiku tuh juga usianya lebih tua daripada aku, selisih 10 tahun kan. Oh. Gitu. Beda 10 tahun. 10 tahun pada waktu itu. Waduh. Jadinya kayak aku kayak susah diatur gitu mungkin kali ya pada waktu itu. Ya udah. Mungkin tanpa apa ya? Tapi memang dari kakaknya sendiri, kalau misalkan orang tua nggak meminta untuk menikah muda, waktu itu kakak maksudnya udah yakin banget nih sama pilihannya waktu itu. Ya namanya masih kecil ya, masih pengen bareng terus kali gitu ya. Gitu. Kalau sekarang sih kok pikiranku nggak kayak dulu ya gitu. Kayaknya enak gitu kalau dinikahin kita nggak usah kerja, ada yang nafkahin kita gitu kan. Dulu pada waktu itu. Kalau sekarang enggak deh, kayaknya aku lebih baik ini deh, sabar menunggu lah. Lebih baik sabar menunggu walaupun lama daripada buru-buru tapi akhirnya gagal juga gitu. Nah, habis itu pisah 2012 gitu kan. Ya, bisa udah nggak satu rumah. Tapi benar-benar pisah di agama dan hukum itu tahun 2015. 15? Panjang banget kan? Panjang prosesnya ya. Pelik banget itu masalahnya. Panjang sekali. Ya. Dan sampai akhirnya maksudnya sudah pisah rumah sama ex suami dari 2012 gitu kan. Nah, itu perjuangannya seperti apa Kak, membesarkan anak tinggal sama kakak? Anaknya sama suami. Emang bapaknya. Iya, karena kan anaknya cowok kan. Oh, iya. Wah, padahal undang-undang anak mau cewek apa mau cowok kalau di bawah umur masih sama ibunya. Terus waktu itu kontak-kontakan sama anak susah nggak sih atau? Agak susah awalnya. Ya, karena kan ya mungkin sama-sama sakit hati ya, jadi kayak ya agak sulit gitu loh untuk ketemu anak. Dulu awal-awal, tapi kesininya sih enggak. Udah anak gede juga, udah hampir 13 tahun ya, anaknya masih nyari ibu ya. Iya. Tanpa mendalami kan. Nah, 2012 berarti maksudnya sudah tidak serumah nih sama mantan suami gitu. Nah, apa yang dikerjakan sama Kak Bibi? Pada waktu itu aku kayak masih numpang di rumah orang tua kan selama 4 bulan. Habis itu wah kayaknya gue harus bangkit nih, gue harus kerja. Akhirnya aku ke Bali. Ke Bali. 2012 ke Bali. Itu ngapain Kak? Tujuannya ke Bali? Kerjaan itu. Serius? Iya, nyari. Ada sanak saudara Kak? Nggak ada. Nggak ada sendiri benar. Lontang-lantung sendiri. Lontang-lantung. Sampai aku pernah nggak bisa makan 3 hari loh. Serius? Habisan duit ini, sumpah demi Tuhan. Waktu itu dari Jakarta ke Bali modal uang berapa tuh? Jakarta dari Purbolinggo ya? Dari Purbolinggo ke Bali naik apa tuh? Terus modal uang berapa? Pada waktu itu aku tinggal sebelum berangkat ke Bali itu aku diajak teman kan, katanya mau ke Bali tapi dia bukan untuk kerja, untuk nemuin temannya ulang tahun. Ya udah aku ikut, aku bilang gitu. Tapi aku punya keyakinan Kak bahwa aku akan kerja di Bali gitu loh. Aku sekalian numpang gitu loh kan, tapi naik bus. Aku dikasih uang sama almarhum ayahku tuh 500.000. Naik busnya itu 125.000. Jadi sisa 375.000. Nah ini aku pakai di Bali. Akhirnya kehabisan duit. Sampai aku nggak bisa makan. Serius? Dan pas nyampe di Bali kan uangnya habis tuh? Enggak. Itu aku inget-inget. Enggak, masih belum kerja. Belum kerja? Belum kerja. Tapi maksudnya udah tinggal di situ? Ngekos ya? Berdua sama temanku gitu. Temanku balik, wah ini mulai menipis nih duitnya kan, gitu kan. Ya maka seadanya lah, warteg lah apa gitu kan. Tapi kan kalau kita nggak kerja, uang dipakai terus kan lama-lama habis. Bener-bener kehabisan. Terus aku bingung, gimana ya teman, nggak ada. Aku mau bilang ke mama, aku juga aku malu kan. Karena udah pamitan untuk cari duit, pulang harus sukses gitu loh. Jadi kan beban buat aku, waduh gimana nih ya kalau misalnya aku tiba-tiba pulang, aku bisa diketawain nih sama teman-teman aku gitu loh. Jadi itu aku kayak punya tantangan dalam hidup aku gitu loh, bahwa aku pulang harus sukses gitu, dan aku harus cari uang untuk beresin perceraian aku. Gitu. Tujuannya itu waktu itu Kak? Iya. Tujuanku itu, aku mau ke Bali, mau nyari duit, aku mau ngurus surat perceraianku, aku biar bisa bayar di pengadilan kayak gitu.
Oh. Sebetulnya ya. Untuk berpisah tuh. Udah berpisah. Karena pada waktu mantan suamiku katanya lagi kesulitan uang, makanya aku nggak apa-apa biar aku yang ngurus gitu. Oh gitu. Gitu ceritanya. Iya. Duh, sedih sekali ya kalau diresapi ya. Dan akhirnya waktu itu di Bali pekerjaan pertama apa Kak? Masih lontang-lantung. Serius? Iya, masih kesana kemari, kerjaan pertama nyanyi. Oh nyanyi. Nah, akhirnya ketemu teman nyanyi, tapi nyanyinya ya nggak apa sih namanya, nggak yang besar gitulah, masih nempel lah gitu loh. Jadi misalnya budget untuk aku tuh budgetnya dia disisihin buat aku gitu, bukan karena kan masih awal-awal kan, Iya. gitu. Jadi aku terima aja daripada nggak ada kegiatan. Masih ingat waktu itu budget pertama berapa Kak? Walaupun itu yang disisihkan dari teman ya, itu yang diterima pertama tuh berapa Kak? Masih ingat ya? Di usia 20 tahun berarti kalau nggak salah? 21 tahun ya? Kalau DJ sama nyanyi beda Nggak, ya? yang waktu di Bali, waktu di Bali. Iya cepet, 200. 200.000 waktu itu di Bali tuh. Heeh. Oke. Itu nyanyi pertama. Iya. Oh, dan berjalannya waktu seperti Kadang apa? ada yang nggak dibayar sih. Serius? Iya. Beneran. Yang penting aku bisa tampil aja udah seneng gitu kan. Oh. Gak apa-apa buat nyari nama sih maksudnya gitu Ah. kan. Karena aku kan nggak bisa ngebudgetin yang mahal-mahal karena aku kan bukan siapa-siapa. Betul sekali. Gitu loh. Nanti kalau aku terlalu gimana-gimana malah aku nggak dipakai sama venue gitu. Iya. Dan itu nyanyi dari kafe ke kafe atau memang dari panggung-panggung seperti apa Kak? Itu aku nyanyi di panggung. Klub. Oh di klub, Gitu. klub malam. Cuman aku yang nyanyi Iya, pakai iya. PA gitu loh. Iya, oh LFVA. Oke, siap. Dan itu di Bali berjuang berapa lama Kak? Maksudnya hidup di Bali, nyari uang di Bali itu berapa lama? Dari tahun 2012 sampai 2018 awal. Makanya aku pindah langsung ke Jakarta. 6 tahun. 6 tahun ya itu. Dan 6 tahun maksudnya selain tadi nyanyi, DJ juga berarti Kak? Maksudnya selain nyanyi Aku juga DJ? DJ-nya itu malah tahun 2013-nya. Oke. Itu DJ di Bali tuh? Mulai belajar DJ. Mulai belajar DJ di Bali. Jadinya itu sekitar 2014-15. Oke, Kan berarti nggak langsung kan Ah, belajar DJ itu harus proses. Oh. Gitu. akhirnya panggung pertama DJ dapat di Bali Kah atau memang langsung residen di sebuah klub gitu atau seperti apa? Awal jadi DJ aku diuji dulu waktu itu di klub. Enggak. Di ini apa biliar. Oh, tempat biliar. Dan itu aku masih kacau mainnya. Oke. Iya, geruduk kayak gitu kan. Sampai orang masih kayak gitu kan. Nih DJ-nya nggak salah nih mainnya kayak gitu. Ya namanya belajar kan. Iya. dites Wah, dulu. DJ-nya nggak sadar nih, nggak radas nih Iya. DJ-nya nih. DJ-nya dites dulu kan sebelum main di klub gede. Kan karena aku belajarnya di sekolah gitu kan. Jadi dites mentalnya dulu. Memang beda sih, kita nyanyi sama nge-DJ itu beda sih. Ya. Kalau nge-DJ kan memang benar-benar harus rapi gitu kan musiknya yang dikeluarin. Tapi kalau nyanyi ya udah nyanyi aja. Rasanya beda. Oke. Dan waktu itu ingat yang untuk jadi DJ nih bayaran pertamanya berapa tuh Kak? Awal jadi DJ malah aku 50.000 Serius? di biliar itu. Tempat biliar 50.000? Iya, 100.000, 100 buat bensin, 50 buat makan. Oh, Gitu. iya. 50.000 ini 100.000, 50 ini diuangkan tapi berupa makanan, minuman, es teh kayak gitu-gitu. Oh iya. Dan komplimen Ya, gitu kan. komplimen. 50.000-nya buat bensin, Fee gitu. Jadi aku bersih. pakai buat bensin kayak gitu. Itu sebulan itu Kak atau memang per main di situ? Per event di situ. Per main di situ Iya. berarti. Uh-uh. Oh, oke. Berarti kasarannya waktu itu masih inget nggak sih kayak harian kah atau mingguan kah atau mungkin sebulanan di situ? Itu kan Sistem- reguler kan di situ reguler. kan. Seminggu bisa berapa kali gitu. Oh. 2 gitu, 2 atau 3 kali gitu lupa. Oh. Mungkin kayak gitu kan. Karena masih dilatih kan, belajar gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, disyukurin aja. Aku kan nggak lihat uangnya, tapi aku cuman pengen nguji mentalku seberapa besar sih kemampuan diri aku sih gitu. betul. Yang aku punya ini kira-kira nanti kalau bagus, aku nggak perlu menyebutkan nominal berapa yang pantas buat aku, tapi orang lain yang menilai gitu loh. Tapi kalau kita masih belum bisa, belum bagus, terus kita ngasih harga mahal, orang juga mikir-mikir Iya, kan, iya. lu bisa apa nih? Iya. Nah, tadi dengar cerita Kak Bibi kan nyanyi bayaran utamanya 100.000, 200.000 atau mungkin nggak dibayar gitu kan. Terus DJ per
per main di reguler di tempat biliar 50.000 itu cukup gak buat kehidupan di Bali tuh? Kosnya, makannya, nah nggak cukup. terus abis itu buat mencukupi kehidupan Kak Baby di Bali seperti apa? Aku usaha dari dulu, sebenarnya aku usaha kayak gini ya di Bali, kayak baju-baju gitu kan, baju-baju anak kerja malam. Oke. Karena aku kan banyak kan link-link kayak anak-anak kerja malam, jadi aku bikin jahitin, aku ke tempat garment gitu, aku minta bikinin modelnya kayak gini, ini warna biru, merah, kuning, hijau kayak gitu lah, baju-baju seksi. Gitu. Berarti dari 21 tahun udah mulai buka grosiran ya? Iya, karena aku tuh selalu memanfaatkan keadaan gitu. Iya. Gitu. Bukan berarti kita jahat sama orang, bukan. Momen ini tidak akan bisa diulang kalau kita nggak kreatif, nggak nggak ulet. Dari mana uang dapat? Nggak mungkin orang mau ngasih kan? Nah betul. Dan akhirnya biaya kehidupan dicukupi dari itu. Sama jualan krim itu aku dulu sebelum ini kan yang udah dikemas baru ya. Iya. Jualan krim untuk muka tuh Kak? Untuk ketiak. Untuk ketiak? Serius ya? Iya. Waduh. Nah itu ceritanya lucu tuh. Ntar kita bahas dalam sesi bisnis, oke? Dan sekarang dan 6 tahun ada di Bali gitu, dan banyak gak sih Kak kayak misalkan dapat hal yang gak enak gitu, entah itu lagi DJ atau nyanyi, seperti apa sih Kak? Hal yang gak enaknya itu seperti apa tuh, waktu di Bali Kak? Pada waktu itu kan keuanganku kan juga kurang bagus ya di Bali ya. Aku harus bayar kosan, harus bayar cicilan mobil kayak gitu-gitu. Itu kan harus dipikirin kan. Betul gitu. Sekali. Jadi aku banyak sesuatu yang aku pengen itu kayak ditahan dulu kayak gitu. Misalnya aku mau show gitu kan, pengen banget ganti baju gitu kan, biar nggak baju-bajunya itu aja gitu kan. Aku sempet dikucilkan itu loh di circle per DJ-an dulu, cewek-ceweknya ya. Gara-gara busana doang ya? Gara-gara aku kurang update. Terus aku mungkin katrok atau gimana ya. Kan teman-temanku semua tuh kayak model DJ kayak gitu kan, badannya bagus, terus baju-bajunya juga bagus. Iya, kalau aku kan mikirnya mereka kan di sini memang tinggalnya di sini, orang tuanya kaya. Kalau aku kan anak perantauan nih yang harus kerja, harus ngasih orang tua, harus ngasih anak, belum lagi adik-adik, belum lagi diri sendiri. Lagi modalnya cuma 500.000 lah ya ke Bali kan. Iya. Itu yang ngasih almarhum ayah tuh sampai nangis ya ngasihin dulu kan. Ya jadi aku mikirnya gitu, udahlah gaya-gaya nanti aja dulu, yang penting hidupku sejahtera dulu. Betul. Keluargaku nggak kekurangan. Dijauhin nih gara-gara baju. Iya. Terus habis itu seperti apa? Ya udahlah, aku pikirnya gini, lu nggak mau temenan sama gue ya udah nggak apa-apa sih, karena ikut gaya circle mereka yang hedon. Akhirnya aku takutnya aku nggak kesampean, nggak nyampe, akhirnya aku pusing sendiri, utang sana sini, takutnya begitu kan. Lebih baik aku yang tarik diri, karena aku pikir ini kayaknya nggak pantas nih buat circle aku. Karena aku lebih baik berteman sama orang yang padanya, tapi dia semangat hidupnya, semangat bisnisnya kenceng nih gitu. Ya, berarti dari 2012 sampai 2016 di Bali nyanyi dan DJ sambil jualan tuh Kak? Jualan baju, jualan krim, semua aku bisnisin. Entah itu telur asin aku jual, pokoknya apapun aku bisnisin. Mutiara Lombok, anting, gelang, berlian, apa orang titip aku jualin. Palu gada ya? Apapun aku jualin. Benar. Ada lu mau gua ada. Terus kayak tanah ada yang suruh bantu jual, aku jualin juga. Broker iya. Benar, semua aku kerjain. 4 tahun, berarti 4 tahun ya? Dari 2012 sampai tahun berapa Kak di Bali Kak? 2018 akhir. 2018 awal. 6 tahun lah ya, 6 tahun di Bali. Sebetah itu Kak? Betah. Orangnya karena asik ya, kalau menurut aku ya beda sama circle Jakarta ya. Kalau di Jakarta kan kalau nggak suka ya, tapi masih bisa berteman. Tapi kalau di Bali kan kalau nggak suka ya nggak suka aja. Ada pertanyaan yang tinggalan tadi. Dibilang dikucilkan karena baju gitu. Ada lain nggak sih Kak hal yang gak enak sama di Bali itu 6 tahun?
jadi Aku- nyanyi, jadi DJ. Aku sering dikucilkan kayak sama teman-teman. Gak tahu kenapa. Selain itu ada lagi nggak? Apa ya? Jadi DJ kan ya di klub malam, kita nggak tahu nih orang sadar apa enggak ya kan itu. Pernah sih ya. Aku kan pada waktu di Bali kan aku kerjanya walaupun DJ tapi nggak terlalu seksi yang seperti Ya. sekarang, sporty aja gitu. Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Nggak dapat hal yang nggak enak gitu. Pernah kah? Nggak ada. Ada cuman aku lupa. Nah. Tapi nggak sekencang di Jakarta. Aduh. Ya. Karena pada waktu itu kan aku nggak nyeleneh juga kan. Waktu tinggal di Bali ya biasa aja. Oke, Kak Baby, sampai akhirnya pindah ke Jakarta dari Bali itu alasannya kenapa Kak? 2018. Putus cinta. Waduh. Berawal dari perceraian, di tengah-tengah putus cinta nih. Cinta. Kenapa sampai akhirnya putus cinta terus pindah ke Jakarta? Awal mulanya seperti apa itu masalahnya? Tapi ya putus cinta. Tanpa disebutkan orangnya ya, gue Iya. cuma mau tahu kisahnya aja. Iya, putus cinta. Aku udah biasa hidup bareng sama dia kan selama hampir 4 tahun. Oh waduh, Iya ya kan, oke. Sering bareng pacaran sampai 4 tahun. 2000 tiba-tiba mungkin Tuhan tidak menghendaki kita putus. Nah itu nggak gampang loh ngembaliin mental gitu loh. Iya. Ya kan. Habis itu aku kayaknya harus pindah deh kayak gitu. Harus pindah ke Jakarta, pindah dari tempat ini gitu loh untuk nyembuhin hati aku biar normal kembali. Tapi aku jadikan apa sih masalah yang kemarin itu aku menjadikan masalah yang kemarin jadi motivasi yang lebih baik. Kak maaf, tadi Kak kan bilang hidup bareng itu, atau memang maksudnya pacaran yang selalu bersama-sama setiap hari kah, atau memang tinggal bareng itu seperti apa sih? Pada waktu itu sering bareng. Oke, sering bareng. Sering bareng. Jadi aku bisa sampai DJ juga ya karena orang tersebut. Oh, oke. Terus cinta karena ada hal apa gitu sampai akhirnya bikin ngedrop, Ya pada waktu itu harus masih pindah ke Jakarta. Iya, pada waktu itu kan masih ini ya, masih belum matang aja pikirannya ya. Jadi ya bawaannya, aku orangnya gini loh, nggak tahu ya sama diri aku tuh, aku orangnya bucinan kayaknya ya. Bucin. Iya. Apalagi kalau orangnya baik gitu kan. Ya nggak baik aja aku bisa bucin kok. Bucin apa gampang baper nih Kak? Gampang baper. Enggak, kalau baperan enggak, Oke. enggak. Bucin aja ya ketika udah jadi, wah. Iya, kalau udah jadi, udah sering bersama itu mulai. Tapi kalau masih ini enggak. Aku orangnya sulit untuk jatuh cinta sebetulnya. Oh. Tapi ketika udah benar riset sama orang ini, ya udah satu orang itu aja. Gitu. Oke. Akhirnya mental drop ya kan, psikis terganggu, Iya. pindah ke Jakarta. Di Jakarta. Dan ke Jakarta pulang ke rumah orang tua dulu pastinya kan. Pas ya balik itu ke rumah orang tua dulu langsung Jakarta. Langsung Jakarta karena kan mama waktu itu sering ke Bali kan. Oh. Jadi aku udah pamit. Oh gitu. Ya. Ke Jakarta berjuang hidupnya seperti apa? Kan Jakarta dunia baru lagi dong buat Kakak. Kebetulan pada waktu itu aku ada yang ajak, ada orang baik lah yang dikirimkan sama Allah. Yaitu Anaknya gampang diajak banget ya. Waktu di Bali kan diajakin teman mau ulang tahun, acara ulang tahun teman. Iya. Ke Jakarta diajakin orang juga. iya, diajakin orang karena daripada stres, Oke. bucin, galau, yaudah ke Jakarta aja DJ. Kamu loh udah bagus DJ-nya di sini. Oke. Kebetulan pada waktu itu di zamannya ya di Bali itu termasuk aku DJ yang sering main Ya. gitu loh. Gitu. Ya udah aku pengen karirku lebih dari ini gitu, makanya aku harus ke Jakarta. Selain menghilangkan galau itu ya. Gitu. Dan akhirnya di Jakarta prosesnya seperti apa Kak? Aku diajak sama Kak Gaby Vesta. Oh, Gaby Vesta. Nah, dia Oke. adalah orang yang pertama yang ngajak aku ke Jakarta. Dan dia jasanya banyak banget gitu. Buat aku tuh jasanya banyak banget sih. Aku bisa bisa tahu Jakarta ya dia diajak grupnya begitu. Oke. Dan waktu itu ke Jakarta pekerjaan yang dijalanin DJ tetap. DJ. Dan panggung pertama di mana? Nggak inget ya? Aduh, mana ya? Bali lagi. Nggak, yang 2018 pas di Jakarta. Bali lagi. Kembali lagi langsung Bali keluar lagi. kota. Oh. Tapi grup bertiga. Ya,
Vesta, Kim Wibani sama aku. Oke. Nah pas di Jakarta waktu itu ingat nggak sih? Aduh mana ya, lupa aku. Oh berarti coba maksudnya nggak ada langsung kerjaan langsung di Jakarta gitu, maksudnya Enggak, tetap enggak, DJ enggak. yang keluar kota Keluar kota. Oh oke. Terus perjuangannya lagi seperti apa? Perjuangan hidupnya seru nih ngedengerin cerita perjuangan hidupnya KBB nih. Sempet pecah kan, udah sering keluar kota pecah. Grupnya itu bertiga, jadi aku bareng berdua sama Gibi Vesta sama aku gitu. Karena aku sempat tinggal bareng kan, tinggal satu atap. Terus Kak Gaby memutuskan untuk tinggal di apartemen. Aku bilang, Kak lebih baik aku di ngekos aja deh biar aku mandiri. Aku bilang kayak gitu dulunya. Kan kalau aku apa-apa ngintil, akhirnya aku nggak dewasa, nggak mandiri. Oh ya udah deh kalau misalnya pengen sendiri. Nah, dari 2018 sampai sekarang masih bertahan nih Kak jadi DJ Kak. Itu perjalanannya susah nggak sih Kak nge-DJ di Jakarta? Karena kan yang kita tahu DJ juga di Jakarta juga bagus-bagus gitu. Lumayan bagus gitu. Perjuangannya seperti apa Kak? Enggak sih, aku mah nggak pernah takut ya, rezeki kan udah masing-masing udah ditakar sama yang di atas sama Alam Semesta. Jadi ya aku jalanin aja, tetap harus berbuat baik sama orang, ya gitu kan. Harus ramah, harus cari teman yang banyak seluas-luasnya, karena kan dari teman itu kita bisa dapat rezeki kan dari mulut ke mulut. Tapi kalau kita menutup diri terus nggak pengen berteman, terus terlalu sombong, orang juga akan males gitu loh. Itu aja sih, aku nggak bingung kayak aduh gue besok makan apa ya, enggak aku nggak pernah berpikiran kayak gitu. Yaudah apa yang aku jalanin saat ini ya udah ikhlas aja gitu. Nah jadi DJ 4 tahun di Jakarta Kak, tadi Kakak bilang maksudnya kejadian anehnya, kejadian yang tidak diinginkan, aneh-aneh gitu kan nggak separah di Jakarta tadi bilang pas di Bali. Nah yang di Jakarta separah apa sih Kak? Kalau di Jakarta sih semenjak aku memutuskan untuk berubah konsep ya, jadi ya gitu lah. Ya itu banyak lah. Jadi yang sangat seksi. Karena kan memang kalau di Jakarta itu aku lihat kan banyak banget saingan atau apa gitu kan. Tapi aku sih nggak pernah mikirin itu. Aku tuh pengen punya karakter sendiri aja gitu. Mau orang mau ngomong apa ya terserah deh. Gua kan tinggal di Jakarta. Niat gua terbang dari Bali ke Jakarta untuk berkarir, untuk nyari duit. Ya udah. Kalau mikirin omongan orang ya gua nggak akan jadi. Hal yang nggak enaknya seperti apa Kak? Enaknya diomongin teman sama teman-teman, terus kayak ya tetap diomongin teman, terus digodain cowok-cowok yang mata keranjang kayak gitu. Ya biasa lah wajar. Oke. Dan itu event atau residen? Event atau residen? Aku event aja sih. Event aja. Nggak pernah residen sih. Oh, nah digodain laki-laki sampai akhirnya ditawar juga sering nggak? Wah sering banget. Serius lagi main tuh terus tiba-tiba? Enggak, kalau lagi main ditawarnya. Enggak, kalau lagi main nggak ditawar. Dan gue nggak bisa dengar dia ngomong apa kan. Ya nggak, siapa tahu kan ada yang nitipin lewat waiters gitu Mbak. Kalau udah kelar mungkin. Oh kalau udah kelar. Oh gitu ada yang nyamperin Mbak ditungguin di meja ini gitu. Enggak, itu bisa nggak DJ-nya atau apa gitu. Tapi ya sejauh ini sih enggak lah. Enggak mau ambil job yang beresiko sih. Oke. Banyak sampai sekarang. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Waduh. Karena kan cowok-cowok itu kan suka banget ya yang body montok atau apa gitu kan, banyak ya kan. Iya. Banyak yang suka gitu. Tapi kan mereka kan mikirnya wah ini orang ini bisa nih gitu. Tapi kan aku punya konsep ya aku kayak gitu. Yang aku jual adalah keseksian, tapi keseksian yang tidak bisa diperjualbelikan gitu loh. Nolaknya gimana tuh Kak? Nolaknya? Nah. Ya kalau ngomong langsung atau gimana? Ya baik ngomong langsung ataupun mungkin lewat media sosial gitu. Paling aku arah-arahin untuk jadi temen aja sih. Oh oke. Biar dia sungkan aja gitu. Banyak aku gituin orang sih. Kalau misalnya tujuannya udah nyeleneh nih, aku paling lebih kayak jaga jarak aja gitu. Sempet ngerjain nggak sih? Enggak pernah. Nah, sampai maksudnya kakak ngerjain orang yang berusaha untuk yang neko-neko lah pokoknya. Enggak. Malah aku lebih aku baikin aja. Jadi orangnya sungkan. Sopan ya.
Iya, karena kan kalau orang kayak gitu kita nggak bisa asal begitu kan, kita harus punya strategi gitu biar orang itu jadi teman. Yang tadinya pikirannya negatif sama kita, akhirnya mengurungkan niat buruknya gitu loh, akhirnya jadi teman gitu. Pas udah jadi teman nih, cerita tuh tadinya gue mau BO lu gini gitu. Oh gitu. Dulunya. Tapi karena lu baik nggak jadi deh, gue anggap adik aja gitu. Kayak gitu banyak. Jadi banyak tuh teman-teman aku tuh jadi teman yang tadinya berniat begini jadinya kayak keluarga sekarang. Bagus. Cara yang bagus ya. Jadi bisa jadi kerjasama apa event atau apa begitu kan. Minta share job gitu. Jobnya bukan yang job. Ini boleh nggak sih ngomong ini YouTube kan ya. Job apa tuh, job apa? Ya job yang aneh-aneh. Misal maksudnya yang tadinya dia ngasih job yang aneh-aneh sekarang kan udah enggak, jobnya yang benar-benar DJ. Apa sih skill kamu, profesi kamu DJ, ya udah job DJ. Bukan job DJ yang esek-esek gitu loh kan. Oke. Dan jadi DJ kan Kak Baby dari 2013 ya, belanja 2013 sampai sekarang tuh ya 9 tahun lah ya, 9 tahun jadi DJ dan juga nyanyi dari 2006 gitu. Apa maksudnya, apa sih yang sudah dihasilkan dari hasil kerja kerasnya Kak Baby? Hasilnya apa ya? Ya bantu keluarga sih, lebih banyak sih keluarga. Aku pengen keluargaku sejahtera, nggak kekurangan. Ya udah gitu aja. Aku nggak mau ngomong sana sini deh. Apa ya punya apa gitu. Enggak, aku nggak mau ngomong itu. Orang tuh waktu nanti itu dibilang sombong. Kan ya gini aja. Waktu itu orang tua melihat Kak Baby jadi DJ gitu. Seperti apa responnya? Oh, mamaku mah santai-santai aja, orangnya open minded. Lakukan apa yang menurut kamu baik, tapi asal yang perlu kamu tahu, kamu keluar dari rumah jangan bawa masalah dan berangkat jangan bikin masalah, pulang jangan bawa masalah. Udah itu aja. Gitu. Itu prinsipnya. Harus dipegang sampai kapanpun. Ya aku nggak pernah pulang bawa masalah sih. Ya 2006, dari 2006 udah nyari duit sampai sekarang udah 16 tahun tuh nyari duit sendiri gitu. Kak Baby usianya juga udah nggak muda lagi ya kan? Nggak ada. Muda dong. Nggak muda lagi, tua dong. Maksudnya nggak muda banget. Nggak kepikiran, nggak kepikiran gitu kan melepas status jandanya yang bertahan dari 2015 tadi. 2015 7 tahun betah banget gitu menyandang status ini tuh nggak ada kepikiran nggak atau seperti apa? Kepengen sih sebetulnya nikah, cuman ya masih belum dipertemukan aja mungkin sama Allah ya. Jadi aku harus ikutin proses aja daripada aku keburu-buru nanti dapetnya yang kurang baik. Ya lebih baik aku fokus usaha dulu deh, bisnis, karir gitu kan. Kalau pacaran ya adalah pacaran ya. Ya. Dan maksudnya sepiki apa sih Kak Baby tuh saat ini dalam pasangan itu, seselektif apa gitu? Kalau pasangan itu aku sebetulnya nggak pernah nyari, dan itu datang dengan sendirinya sih dari dulu ya. Nggak pernah yang wah gua kemana gua harus dapet cowok, enggak. Di pikiranku aku udah mindset otakku tuh bahwa aku keluar rumah ini aku nggak boleh niatnya nyari cowok, gue mau berteman aja. Kalau cowok itu nanti datang dengan sendirinya gitu. Kalau kita udah kenal baik, ngobrol dia enak, ya kan, saling nyaman, jadi bisa menjalani hubungan yang lebih dari itu gitu. Nah kan 7 tahun kakak pisah gitu, terus anak juga ikut sama bapaknya. Sempet ngerasa kesepian nggak? Sempet. Serius? Sempet. Aku ngobatin diri aku tuh yang biasa deket sama anak terus akhirnya nggak deket sama anak itu ya sempet stres aku 3 tahun untuk ngobatin itu. Serius? Iya maksudnya pas awal-awal dan itu aku nyembuhin 3 tahun. Separah apa tuh Kak stresnya waktu itu? Iya stres kayak karena masih labil ya pada waktu itu, kangen anak, ngeliat anak kecil kayak anaknya sendiri kayak gitu lah. Kayak denger suara anak nangis kayak aduh kayak gitu loh. Kalau langsung keinget gitu, ikut nangis juga. Dan treatmentnya yang dilakukan sama kakak apa tuh? Kayak buat ngobatin
dropnya ini? Orang tua sih sebetulnya, mama. Mama bilang apa itu? Ya ngasih tahu sih, udah nggak usah disesalin, nggak usah ditangisi, karena ini kamu ngikutin proses yang Tuhan udah skenariokan. Jadi kamu nggak boleh berlebih terlalu. Nanti akan ada hal baik kok yang kamu dapatkan setelah kamu ikhlas. Nah, setelah ikhlas waktu itu ada di momen apa, Kak? Dan ada di momen seperti apa itu waktu itu? Aku ikhlas itu ketika aku benar-benar umur berapa ya itu? Kan 2018 ya, berarti 2015 18. Aku ikhlas itu 2000 umur 25-an 26 tahun nah, itu kan. kurang lebih sekitar itulah. Di momen seperti apa, Kak? Maksudnya sampai akhirnya kayaknya gue nggak boleh kayak gini terus nih. Itu apa maksudnya, ada kejadian apa sih atau memang Semenjak aku nge-DJ udah mulai banyak yang tahu aku. Oke. Nah, aku kesana sini terus kayak udah mulai punya fan kayak gitu Oh. gitu. Wah, ini aku harus semangat nih gitu. Oke. Nah, balik lagi, Kak, tadi kan tadi nggak terlalu selektif gitu, tapi sampai akhirnya kenapa belum dapat yang tepat, apa sih, Kak? Pasti ada dong halnya gitu, atau mungkin memang takdir aja belum nemu yang tepat. Nggak tahu ya kenapa ya, mungkin yang kemarin tuh udah oke, cuman beda agama. Udah oke, tapi udah agamanya udah sama, tapi karakternya nggak dapet ke akunya gitu. Gitu. Aku kan orangnya sebetulnya keras ya. Keras tapi mendidik gitu loh, tegas gitu loh. Tapi kalau ketemu orang yang nggak punya prinsip itu rasanya aku nggak sejalan. Kan dulu yang pertama kan 10 tahun lebih tua. Nah, sekarang apa kamu nyari yang berondong? Kemarin sempat seumuran lah ya. Seumuran. Oke. Dan calon suami yang seperti apa, Kak? Yang maksudnya yang bisa nih buat jadi suaminya Kakak? Yang pertama ya, keinginan aku ini adalah kalau bisa sih bukan suami orang ya. Yang kedua seagama. Yang ketiga dia pekerja keras, tanggung jawab. Terus dia nggak hanya sayang sama aku tapi sayang sama keluarga aku. Dan dia bisa membimbing aku, membawa ke hal yang baik. Support aku lah dalam segi apapun, entah mental, finansial, ya semua. Tapi aku bukan berarti aku pengen ditanggung semua hidupku ya, enggak. Karena aku kan udah dari dulu udah kerja keras. Tapi paling tidak dia bisa nge-support aku. Lo bisanya apa nih, kayak kalau sama istri kan gitu, lo bisanya apa, usaha, ya udah yuk usaha. Kalau misalkan nanti nikah disuruh untuk tidak nge-DJ lagi atau nyanyi lagi siapa? Kalau ya kalau bisa sih, kalau nge-DJ kan memang ada batas usianya ya. Kalau udah tuir-tuir, udah nenek-nenek, kita nggak mungkin lah nge-DJ lagi. Tapi kalau nyanyi sih aku lebih pengen eksis terus ya kalau nyanyi ya. Jangan lupa subscribe ya.